Jebret tim, udah jeda internasional lagi nih. Tapi jangan khawatir ya, kali ini kita masih ada bahasan seru. Kita akan bahas timnas Inggris, tapi bukan Magedong. Ini kita Maguire Mending dong. Bukan. Maguire gede. Gede dong. Itulah pokoknya kita ngomongin ukuran, tapi ngomongin soal bagaimana timnas Inggris di bawah Southgate selalu memanggil pemain-pemain yang kelihatannya itu aja, atau bisa dibilang mungkin banyak Southgate's darling yang memang orang lihat kok bahkan di saat laga-laga yang nggak begitu krusial pun dia nggak berani untuk bereksperimen memanggil pemain-pemain yang mungkin belum ada di skuad ini. Tapi memang selama dia di turnamen selalu bisa ada di ekspektasinya memenuhi target, nggak masalah dong buat Southgate. Lu melihatnya apakah ini akan ada saatnya dia bakal jelek, atau menurut lo ya selama dia masih bisa yakin dengan skuadnya ya let him kasih kebebasan aja untuk seorang pelatih gitu. Ya kalau untuk yang bulan lalu kan nama-namanya nggak beda nih kayak yang di international break bulan lalu. Bulan lalu gue agak mengkritik keras kenapa ada nama-nama seperti Henderson, Maguire segala macam. Tapi nyatanya mereka dengan pemain begitu juga bisa terhindar dari kekalahan ketika penyisihan di Euro kemarin ya. Dan nama-nama tersebut masih dipanggil lagi, jadi gue ngerasa ya emang ini winning timnya dari Southgate gitu loh. Dia tahu tim ini racikan yang pas, dia tahu tim ini yang bisa mengantarkan dia untuk lolos ke Euro sesegera mungkin. Baru deh kalau mau ngomongin eksperimen segala macam setelah mereka udah memastikan tiket ke Euro itu nanti. Karena kalau gue ngeliat sekarang di tabel klasemen pun Inggris ini mau kalah besok lawan Italia kalah pun juga gue yakin masih tetap lolos juga. Jadi gue ngerasa nggak ada salahnya dengan memanggil nama-nama ini, ya anggap aja ini seperti seremonial lah. Untuk nama-nama seperti Henderson mungkin nggak lama lagi bersama timnas Inggris. Untuk nama-nama seperti Maguire masih harus ada beberapa hal yang harus dia perjuangkan untuk mempertahankan posisinya. Jadi gue ngerasa nggak perlu gue overreacted seperti bulan lalu ketika nama-nama itu dipanggil. Gue lebih bisa nerima sekarang kenapa alasan Southgate memanggil nama tersebut. Dan juga kalau untuk yang sekarang kan juga ada beberapa yang berdasarkan performance benar-benar dipanggil. Mungkin Ward-Prowse yang nggak dipanggil ya. Tapi kalau selain itu nama-nama seperti Ollie Watkins, Levi Colwill segala macam kan emang lagi perform di klubnya dan mereka emang layak dapat panggilan. Jadi ini menunjukkan kalau Southgate nggak sebuta itulah soal performa pemain di atas lapangan, dan dia membuktikan berdasarkan performa tuh bisa menjanjikan lo dapetin tiket untuk masuk timnas lo segala macam. Ya pokoknya selama core-nya ada di situ ya mungkin dia akan memanggil 1-2 pemain yang secara lagi perform. Tapi lihat deh dari squadnya lagi deh. Squadnya lagi. Lo gimana Fir? Kalau dari squad ini sebenarnya emang ini yang paling layak ada di sini sekarang. Iya, yang tanpa caps itu kalau nggak salah si Levi Colwill sama si Eddie Nketiah doang ya. Lainnya itu sebenarnya udah syarat pengalaman 70 caps, 50 caps. Harry Kane kita lihat di pertandingan pertama lawan Italia dia kan mecahin rekornya Wayne Rooney ya 53 gol ya. Dan emang ini dia bilang Southgate selalu bilang kita jangan lihat performa pemain belakangan aja, kita nggak boleh ada recency bias kalau bahasanya dia. Kita harus lihat ini sama Rishi Sunak ya, ini merayakan UEPM Inggris ya, merayakan keberhasilan Inggris jadi tuan rumah Euro ya. Jadi dia tuh sebenarnya nggak bikin cycle baru di timnas. Jadi ini dia ingin memaksimalkan cycle yang ini. Sementara kalau emang Inggris pada ujungnya ingin mengejar Euro juara di depan para fansnya sendiri ya seharusnya dia udah mulai dengan siklus pemain baru. Tapi nyatanya itu tadi dipanggilnya si Henderson lagi, dipanggilnya ya Maguire lagi. Tapi kita juga harus lihat di sini kan dia juga manggil Bowen itu pertama kali sejak September 2022 dan Watkins sejak tahun lalu juga lah. Jadi udah terakhir kita nggak ada pemain Newcastle ya selain Pop ya? Selain Trippier, Pop nggak dipanggil. Pop ada ya malah ya? Nggak ada sih, Callum Wilson kan juga masih setengah-setengah cedera gitu. Trippier juga gue bilang udah seharusnya pensiun aja dari timnas, sudah 33 tahun mau ini apa. Tapi itu ya uniknya selalu nggak ada back kiri ya di sana, dia tetap kekeh. Cuman Colwill yang kaki kiri itu aja bukan back kiri dia, betul. Kalaupun Colwill-nya misalkan nggak main, Trippier juga taruh kiri kan pernah juga kan. Apakah emang saya nggak percaya itu sama kualitas back Inggris di kiri emang nggak ada yang pantas ada di sana menurut lo? Kalau menurut gue sih ya untuk posisi back kiri sebenarnya idealnya gue Luke Shaw paling gue suka untuk main di sistemnya Southgate. Luke Shaw itu karena dia punya chemistry yang bagus sama pemain-pemain di tengah, sama Maguire pun di sisi kiri dia punya chemistry yang bagus. Dan Burn tuh orang apa sih? Dan Burn orang Inggris tapi udah 33 tahun udah lewat lah juga lah segala macam. Dan dia Shaw itu kan bisa menawarkan crossing yang buat
strikernya juga bagus. Iya, Tapi iya. kalau untuk sekarang emang kondisinya left backnya lagi pada cedera juga. Luke Shaw cedera, Chilwell juga lagi shaky soal cederanya juga, belum bisa terlalu fit 100%. Jadi gue rasa kalau untuk kebutuhan emang lagi minim banget untuk back kiri. Tapi kan kalau untuk Levi Colwill itu di level timnas U21 pun mainnya emang begitu, dia startnya dari back kiri, lama-lama dia tuck in, ngisi ke tengah, inverted segala macam. Dan emang Colwill kekuatannya mungkin secara skema dia cocoknya main dengan sistem back seperti itu. Kalau Colwill dimainin ke formasi 4-4-2 dia sebagai back tengah murni, menurut gua akan kesulitan juga. Tapi kalau pakai taktik yang kayak taktik 3-4-3 box di tengah itu ya paling cocok Colwill untuk di situ posisi back kiri, karena dari kualitas passing ya lu butuhin kualitas passing seperti Colwill untuk build up segala macam. Kalau untuk mengganti Saka siapa, Fir? Ya, kita Posisi lihat kanan. pasti sih Jarrod ya. Jarrod Bowen, Bowen ya. jumlah gol dan asisnya tahun ini gila, dia Tapi deliver. yakin akan jadi starter karena Southgate biasanya ujungnya pakai siapa, Foden taruh Siapa kanan, lagi? siapa Bisa lagi jadi, pemain iya. akhirnya ditaruh di sana gitu kan. Iya, kayak Fikayo Tomori aja baru berapa kali starter buat Iya. timnya, belum pernah deh dia, padahal main bagus banget di Italia. Jadi memang dia lebih milih pemain kepercayaan dia yang walaupun jarang main di klub, tapi dia udah tahu bisa deliver di timnas Inggris, dan sejauh ini memang nggak terlalu mengecewakan ya. Ya kecuali kalau kemarin kita lihat bagaimana Harry Maguire yang bunuh diri gol itu, cuman kan it can happen to anyone lah. Kalau kita lihat di depan sebenarnya banyak option juga. Oli Watkins juga mungkin bisa dipaksa main sedikit wide untuk support Harry Kane. Tapi ya itu dengan keunggulan jauh ya, dia 13-7 ya di klasemen ya. Dia hanya perlu hasil imbang kalau nggak salah, udah bisa lolos. Dia nggak perlu menang lawan Italia, dia udah bisa memastikan kelolosan. Jadi ya ini saatnya seharusnya dia bisa lebih eksperimen lagi dengan skuadnya. Tapi ya kalau ujungnya di turnamen football ya pasti dia akan mainin itu aja lagi, nggak bakal ganti. Nah, pertanyaan adalah dia lawan Italia bakal serius gak dengan maksudnya dia kan pasti akan memastikan diri untuk lolos, hanya butuh hasil imbang. Tapi satu sisi buat Italia kalau kalah kan bisa ada berat, peluang karena masih ada Ukraina, North Macedonia bahkan juga sering merepotkan gitu kan. Menurut lo gimana Inggris menghadapi Italia nanti, apakah dia juga waktunya eksperimen atau dia justru akan tetap main serius untuk membunuh Italia gitu. Jangan sekalian nggak masuk Euro lo. Gitu. Secara pemikiran ideal ya mungkin mau kill the game sesegera mungkin untuk bisa memastikan tiket ke Euro, dan akan terasa lebih manis lagi kalau bisa nyingkirin Italia sekalian kan bagi publik Inggris. Ya mungkin anggap aja dendam di Euro sebelumnya, di Euro terakhir ketika kalah di final. Dan mereka segrup sekarang, dan gua rasa nggak ada kaitannya kalau nantinya publik Italia marah kita Inggris nih begini-gini ya. Faktor Italia menyulitkan diri sendiri yang menurut gue menempatkan dia di posisi kayak gini, posisi kesulitan sekarang. Jadi ya jelas keunggulan menurut gue ada di pihak Inggrisnya, dan kalau gue harapin mereka full team segala di pemain-pemain terkuatnya dimainin dari awal. Pastikan tiket sesegera mungkin, dan udah abis itu baru eksperimental. Dan bagi Italia kan pasti akan mengejar segala macam, karena dia juga ngelihat nggak ada easy game di grup itu sebenarnya. Kalau mereka untuk memastikan tiket, yang mereka seharusnya bisa all out, dan gue yakin Inggris harusnya bisa memanfaatkan peluang tersebut juga. Ya itu dia dari Inggris, dan juga di persaingannya di Liga menuju di grupnya dia untuk lolos dari Euro. Benar-benar. Nah kalau Southgate tadi ya jarang ngasih kesempatan pemain baru buat dipanggil ke timnas. Justru ini kebalikannya, kalau Fuente pelatihnya Spanyol doyan banget manggilin pemain baru ke skuadnya, Ji. Ya ini mungkin menarik ya, karena dengan pelatih baru dia bisa bereksperimen sebanyak-banyaknya. Tapi di satu sisi apakah memang ini langkah yang cerdas atau aman untuk juga memastikan untuk lolos dulu, Fir? Menurut lo, apakah memang selama ini memang pemain-pemain yang dipanggil juga menurut dia udah nggak begitu bisa capable, nggak bisa perform ya. Yang menarik kan memang De La Fuente itu sebenarnya punya 49 shortlist pemain. Tapi udah squad segitu banyak aja dia masih masukin lagi si Brian Zaragoza itu kan, itu ya kan nggak ada di line up di shortlistnya dia. Nah ini menunjukkan bahwa dia selalu terbuka dengan pemain-pemain yang lagi perform. Dia itu kita akan menghadapi Skotlandia dan juga Norwegia ya, laga yang di atas kertas mungkin bisa dimenangkan, tapi akan menyulitkan. Apalagi kalau kita lihat ya ini tim nggak dalam mungkin selectionnya juga bisa dipertanyakan karena pemain yang lagi bagus kayak Isco, Bryce Mendes kayaknya tidak ada juga, dan beberapa pemain lain. Tapi ini menunjukkan mungkin kedalaman skuad juga yang dimiliki Spanyol, dan semoga kedepannya ya mereka bisa terus ini ya memastikan tempatnya mereka juga di Euro secepat mungkin, karena kalau kita lihat tuntutan juga lagi besar kepada timnas Spanyol, terutama setelah drama-drama yang terjadi beberapa waktu lalu dengan presidennya
mereka. Jadi ini seharusnya jadi pengalih perhatian kepada publik, berikan hasil di lapangan dan yang lalu sudah ini kita benahi untuk ke depannya. Tapi kalau melihat dari squad-squad yang dipanggil, ada selain Bayern Zaragoza tetap manggil Ansu Fati. Ya. Ansu Fati yang menurut gua kok masih dipanggil Iya. gitu, kayak mendingan coba-coba main lain ya, kayak misalkan Isco yang lagi perform walaupun Iya. yang udah tua. Tapi Iya. emang mungkin apa yang lo lihat dari nama-nama ini, mana yang menurut lo yang dipanggil layak dan nggak layak gitu? Ya kalau nggak salah ada nama Jesus Navas juga ya, pemain Wih, veteran tua ini. nih, pemain Dan bisa dia- di mana ya, aja mainnya juga. dipanggil lagi ke timnas ya, ini kan berdasarkan performance juga. Gue ngeliat di Sevilla dia Iya. salah satu pemain yang paling berkontribusi juga di Sevilla sekarang. Iya. Dari segi crossingnya dia juga attempted crossing paling banyak di antara pemain-pemain lainnya di La Iya. Liga. Dan kalau ngeliat nama-nama tersebut ya menurut gue cukup reasonable juga, mengingat ada begitu banyak pemain-pemain pentingnya emang lagi cedera. Beberapa cedera ya, ini kan juga pemain-pemainnya sangat dibutuhkan sebenarnya. Tapi ini Fuente harus memutar otak dan dia sebenarnya punya opsi di situ. Tapi gue khawatir dengan profil lawan-lawannya di kedepannya nanti untuk lolos di Euro. Karena di pertemuan pertama pun dia bisa menang lawan Norwegia, tapi ngelawan Norwegia yang bukan dengan kekuatan penuh. Abis itu mereka kalah dari Scotland juga di pertemuan pertama. Jadi menurut gue ini akan jadi sulit banget sebenarnya bagi Fuente untuk mengatasi, untuk bisa lolos dari grup ini, karena grupnya ini buktinya emang tricky banget grupnya bagi si Spanyol ini. Tapi kalau dari segi pemilihan nama ya menurut gue emang yang paling sesuai kebutuhan sekarang. Nggak ada yang menurut gue mencuri atau mengecewakan atau segala macam, karena emang sesuai dengan kapasitas dan emang layak untuk dipanggil ke timnas untuk memperkuat di kualifikasi Euro nanti. Dan ada satu nama, Lamine Yamal. Ini kalau Saka kan udah sempat gabung tapi dipulangin karena dia cedera. Kalau Lamine Yamal menurut lo cederanya separah itu untuk dia akhirnya atau preventif? Iya, Barcelona sih keberatan ya dia dipanggil lagi ya, dan karena Barcelona tahu sejarahnya mereka dengan pemain-pemain yang dipinjamkan ke tim nasional masing-masing pulang-pulang cedera. Itu sering terjadi ke mereka. Bukan hanya Lamine Yamal tapi untuk si Ronald Araujo juga mereka lagi bete-bete gitu ke federasinya Uruguay karena baru dalam proses pemulihan cedera, harus terbang jauh, terus kemudian kondisinya pada takut lah karena Barcelona sekarang kan lebih rentan ya di Liga, apalagi setelah 3 hasil seri yang mereka terima lawan tim-tim papan tengah bawah. Lamine Yamal oke, kalau kita lihat kemarin mungkin dia dimainkan karena ingin mengamankan warga kenegaraan. Ini Tapi kan masih ada chance iya, sebenarnya. masih ada chance. Sebenarnya sekarang kan ya udah dia udah milih Spanyol dan lain-lain, kenapa harus dibawa? Dan Barcelona mempertanyakan itu ke RFF, tapi akan dianalisis lagi cederanya oleh tim dokter RFF, dan kalau emang cedera pasti Xavi nggak akan pingin timnas untuk memainkan bintangnya dia ya, walaupun dia masih 16 tahun tapi dia basically udah jadi salah satu pemain utama sekarang di Dan kalau gua ngeliat sih emang ini langkah preventif aja dari pihak Spanyol dan Barcelonanya, pasti ada komunikasi juga. Bahkan yang gue baca pun Barcelona sekarang udah menyiapkan metode khusus selama international break ini ke para pemainnya. Nggak boleh latihan. Udah belajar dari dulu belajar ya. dia nggak mau lagi kejadian pemain Sering cedera banget. setelah international break. Dan sekarang dikhususkan bagi pemain-pemain yang dipanggil maupun yang nggak dipanggil sesuai metode latihan yang disarankan sama bandis dari Barcelonanya. Karena kalau kita lihat, menurut gue sangat-sangat mungkin mereka ngelakuin itu karena laga-laga mereka setelah international break itu pertandingan yang penting-penting semua. Bahkan udah ditunggu sama El Clasico juga di setelah international break. Jadi mereka nggak mau kehilangan nama-nama seperti Yamal, abis itu Pedri kan udah terbukti cedera segala macam, dan nama-nama lainnya juga selain yang di timnas Spanyol pun Barcelona juga dihantui sama cedera ya. De Jong diragukan untuk tampil di sana, abis itu nama-nama Jules Koundé baru cedera Jules Koundé kemarin. juga kemarin, udah dipastikan absen di El Clasico. Jadi gua rasa ya sangat-sangat reasonable apabila Barcelona membangun komunikasi dengan pihak Spanyol agar pemain-pemainnya ini agak lebih diberi perlindungan lah, supaya nggak diberi beban yang berlebih, apalagi kan targetnya Spanyol untuk lolos. Berarti intensitas dia pasti main akan tinggi banget lawan tim yang relatif juga kuat. Jadi gua rasa ini keputusannya yang menguntungkan Barcelona gitu untuk mengorbankan pemain-pemain tersebut. Kalau kita ngomongin soal Lamine Yamal, ini udah dibantah ya sama itunya Maroko, federasinya Maroko, mereka nggak membayar atau mencoba menyuap dari ayah dari Lamine Yamal untuk berpindah dari Spanyol ke Maroko. Tapi mungkin ada satu nama dari Spanyol yang pindah ke Maroko, yaitu ada seorang Brahim Diaz yang sudah memperkuat 1 kali timnas Spanyol, tapi masih belum cukup untuk mempantenkan dia sebagai warga negara Spanyol karena butuh minimal 3 kali untuk memperkuat timnasnya
untuk akhirnya jadi permanen. Tapi ya mungkin ini tanda-tanda Brahim Diaz menyerah melihat ada Lamine Yamal dipanggil dia enggak. Padahal sebenarnya menurut gua sisi kanan Spanyol tuh masih terbuka lebar untuk menjadi opsi buat pelatih-pelatih. Mungkin Brahim Diaz lebih memilih aman di sisi kanan di Maroko, dia bisa mendapatkan tempat utama. Itu dia sih, Nes. Ya. Dan Panji, kita masih punya satu bahasan lagi loh yang terakhir, dan kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana Jebret Tim.